Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para guru hebat MTS Negeri 1 Pati. Bagaimana kabar pagi ini Bapak Ibu semua? Semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Sudah sarapan pagi? Alhamdulillah semuanya sudah sarapan pagi. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya diizinkan untuk sharing terkait materi Learning Innovation 4.0 atau terkait inovasi pembelajaran di era milenial saat ini. Baik, sebelum jauh sharing itu semuanya, mari Bapak Ibu kita awali ya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya di sini hanya sharing, berbagi kepada Bapak Ibu semuanya, bukan niat untuk menggurui. Ya, jadi kita sharing, kita belajar bersama, kita learning ya, dan kita sharingkan apa yang sudah kita pelajari dan kita akan bertumbuh bersama. Moto kita adalah learning, sharing, and growing together. Apabila nanti selama sharing saya ada salah dalam menyampaikan materi ini, mohon kritik dan masukannya dari Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum mengarah pada learning innovation, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk fokus kepada tujuan pendidikan ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, tujuan pendidikan itu untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, untuk menjadi manusia yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi seluruh kegiatan belajar mengajar yang ada di madrasah ini fokus pada ini semuanya Bapak Ibu. Oke, setuju? Oke, setuju ya Bapak Ibu. Oke, saya mempunyai video yang menarik. Silakan Bapak Ibu tonton, dan nanti setelah menonton silakan kasih komentarnya ya. Selamat menonton. Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang binatang mamalia. Coba, apa arti binatang mamalia itu? Coba apa? Jadi nggak ada yang tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba-coba jangan ribut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sedang menerangkan. Coba Johan, apa arti binatang mamalia? Mamalia adalah mama biak. Kamu tidur aja sih. Coba Abi, apa arti binatang mamalia?
Pak, Mama Mia. Udah gaji kecil, banyak potongan. Kalian bandel-bandel lagi. Oke, Bapak Ibu, bagaimana komentar Anda terkait video tersebut? Asyik apa tidak? Apakah Bapak Ibu kita sebagai guru pernah melakukan kegiatan belajar semacam itu? Kira-kira buat para siswa itu mengasyikan atau menjenuhkan? Menyenangkan atau membosankan? Oke, itulah ya Bapak Ibu semuanya. Baik, saat ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui apa? Zaman sudah berubah. Zaman sudah bergeser, ya. Contohnya di sini. Dari orang-orang yang dulu sibuk belanja, ya datang ke pasar, datang ke supermarket untuk antri belanja, sekarang sudah berubah. Kita di rumah, kita rebahan di kamar, bisa berbelanja, nanti diantar. Nah, artinya kita yang dulunya itu hanya offline saja, sekarang bisa online, shopping online. Yang dulunya kita membayar tol itu dengan uang yang harus kita siapkan pas, sekarang sudah menggunakan e-tol. Tidak hanya itu juga, dunia pertanian, dunia yang lainnya pun sudah berubah. Kalau dulu tandur seperti ini kita secara manual. Nah, sekarang ini sudah berubah, digantikan oleh mesin. Artinya apa? Sekarang sudah banyak manusia ini tergantikan oleh mesin. Mesin sudah banyak mengganti kemampuan manusia, dan ini benar-benar terjadi. Terus bagaimana untuk wajah pendidikan kita? Apakah nanti guru-guru juga akan digantikan oleh robot atau bagaimana? Yuk, berdasarkan revolusi industri 4.0 dalam pendidikan, saat ini sudah mulai berubah Bapak Ibu. Apalagi di era industri 4.0 saat ini, sekarang sudah masuk pada cyber physical system, Internet of Things network, yang dulunya di industri 3.0 itu masuk pada automatic computers and electronic, yaitu fokus pada komputerisasi dan elektronik. Sekarang sudah berubah. Sekarang sudah masuk cyber physical system, ya, dunia cyber dan Internet of Things. Apa-apa sekarang sudah menggunakan internet saat ini dan networking. Kalau kita sebagai guru kok tidak sadar terkait era digital saat ini, maka kita akan tergantikan dengan digitalisasi saat ini. Maka kita harus upgrade ilmu kita dan upgrade skill kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju pastinya. Nah, selanjutnya apa? Generasi pun sekarang sudah berubah Bapak Ibu semuanya. Yang dulunya itu orang-orang yang lahir pada tahun 61 sampai 80 itu termasuk generasi X. Apakah di sini ada? Oh, ada. Terus untuk orang-orang yang lahir pada tahun 81 sampai 95 ini termasuk generasi milenial. Termasuk saya Bapak Ibu. Saya ini termasuk generasi milenial karena saya lahir pada tahun 90-an, ya. Terus bagaimana untuk orang-orang yang lahir pada tahun 95 ke atas, 96 sampai 2010, ini masuk generasi Z Bapak Ibu atau generasi zilenial. Nah, murid-murid kita sekarang yang ada di madrasah itu rata-rata generasi Z, ya. Jadi mereka sudah adaptif dan fleksibilitasnya sangat tinggi sekali, ya, untuk adaptif perubahan zaman sekarang ini. Sudah sadar terkait digitalisasi, mudah sekali, mereka sudah pinter-pinter semuanya. Kalau kita masih mengajarkan dengan metode lama seperti video tersebut, maka kita akan tergantikan, ya, maka kita akan diajukan oleh siswa-siswi kita. Dan untuk orang-orang, anak-anak yang lahir pada 2010 ke atas termasuk generasi alfa. Apalagi alfa ini, anak-anak nanti ini pasti sudah sangat luar biasa nantinya. Dan ini sudah terjadi di saat ini Bapak Ibu. Oke, bagaimana sih wajah pendidikan kita di masa depan? Kira-kira seperti apa ya? Bapak Ibu bisa bayangkan, apakah akan ada sesuatu hal yang menarik di masa yang akan datang? Pastinya. Apakah nanti kelas kita akan semuanya itu model visualisasi, ya, tidak ada papan tulis, adanya adalah touchscreen semuanya, serba internet, atau bagaimana? Yuk kita bahas bersama-sama yuk. Nah, transformasi pembelajaran untuk menyiapkan generasi milenial pada abad 20-an itu fokusnya adalah teacher center Bapak Ibu. Ya, jadi apapun pelajarannya itu fokus pada guru. Guru menyiapkan materi, guru menyiapkan bahan untuk mengajar. Jadi semuanya bahan dari guru.
Rata-rata seperti itu. Hanya mendengarkan instruksi guru. Jadi siswa ya hanya duduk manis di kelas, ya mereka mengerjakan apa yang sudah diajarkan oleh guru tersebut. Nah, terus jamnya terbatas untuk belajar di sini. Jamnya terbatas. Kenapa terbatas? Ya apabila misalkan saya mengajar bahasa Inggris, saya hanya mengajar misalkan kelas 7 ya. Saya mengajar jam 7 sampai jam 8 misalkan 1 jam. Ya jadi kalau fokus pada teacher center artinya saya menyiapkan bahan-bahan buku misalkan dan anak-anak terbatas di situ. Mereka hanya ketemu saya jam 7 sampai jam 8. Nah, artinya terbatas di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, setelah itu mungkin diberikan tugas, mengerjakan tugas sekian, ya, fokus pada textbook atau worksheet, ya mereka nulis, terus menghafalkan, praktek seperti itu saja. Tidak ada interaksi setelah pembelajaran selesai, ya. Dan yang paling penting, ya, ada misalkan kurang menantang siswa. Jadi challenging student engagement-nya ini masih kurang untuk di situ. Kalau kita fokus pada teacher center saja. Nah, yang menarik bagaimana nanti di abad saat ini, 21 saat ini, ya, kita fokus pada student center saat ini. Jadi, sekarang dengan adanya digitalisasi, semua guru siapapun bisa belajar, ya. Semua bisa menjadi guru. Kita bisa berdiskusi melalui sosial media, kita bisa berdiskusi melalui webinar, melalui video-video yang kita buat, ya, dan nanti bisa menumbuhkan rasa ingin tahu siswa itu lebih asik. Kita bisa membuat website atau page-page di sosial media kita dan nanti anak bisa mengunjungi ya di page kita, atau kita bisa membuat akun YouTube ya, nanti video-video pembelajaran kita share. Jadi tidak ada batas waktu dan anak-anak bisa belajar dimanapun kapanpun. Tidak ada batas waktu, anytime, anywhere, access to learning and support. Jadi setelah belajar selesai 1 jam pelajaran, nanti setelah itu anak-anak di rumah bisa mengakses internet. Kita sampaikan web untuk belajar, untuk mensupport materi pelajaran kita, dan nanti ini akan membuat lebih aktif. Tadinya itu hanya fokus pada whiteboard, atau ini nanti bisa terjadi ini, kita bisa melihat di di layar di sini ya, bisa touchscreen. Nah, di sini kita bisa melihat video dan yang lain-lain di sini, dan nantinya ini akan menumbuhkan student engagement-nya itu lebih tinggi, lebih terasa lebih asik gitu mereka. Jadi ada sesuatu hal yang menantang di situ untuk anak-anak. Dan ini nanti ketika ini sudah terjadi akan memunculkan anak-anak itu bisa berpikir secara kritis, menjadi siswa yang critical thinking, mampu berkomunikasi, communication-nya baik, collaboration dan kreativitasnya tinggi. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi lebih asik di sini. Artinya yang guru bergeser menjadi fasilitator untuk abad ini. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, interaksi antara guru siswa lebih intensif, sumber belajar semakin beragam dan semakin mudah diakses dari manapun 24 jam. Lebih mengakomodir komunikasi setiap siswa dalam belajar. Ini Bapak Ibu saat ini. Terus, kompetensi abad 21 apa saja sih yang harus dicapai? Pertama, kemampuan belajar dan berinovasi, literasi, kecakapan hidup. Kemampuan belajar dan berinovasi ini siswa akan mampu berpikir secara kritis dan penyelesaian masalah, kreativitas dan inovasi, komunikasi dan kolaborasi. Untuk literasinya bagaimana? Mulai dari informasi, media, teknologi, digitalisasi dan yang lain-lain. Kecakapan hidupnya bagaimana? Nanti mereka bisa fleksibilitasnya tinggi, adaptabilitasnya tinggi, inisiatif dan mandiri, interaksi lintas sosial budaya, produktivitas dan akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggung jawab. Apabila nanti ini terjadi, maka itu akan muncul 4C, yaitu siswa menjadi lebih kreatif, kolaboratif, komunikatif, otomatis dia akan menjadi critical thinking. Melalui apa? Melalui pembelajaran yang HOTS, yaitu high order thinking skill. Jadi untuk mencapai ini semuanya harus melalui pembelajaran yang hot Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan 4C tersebut, yaitu pertama, siswa-siswi kita akan menjadi critical thinker. Bagaimana sih untuk menciptakan itu? Kemudian mampu mengkomunikasikan atau communicator atau collaborator, menjadi mampu
berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan pasangannya, dan mampu menciptakan atau menjadi creator yang hebat. Nah, untuk menciptakan 4C ini, ya harus melalui proses pembelajaran dan penilaian yang menginspirasi. Selanjutnya bagaimana keterampilan abad 21 yang dibutuhkan siswa, kualitas karakternya, bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Literasi dasarnya apa? Dari bahasa, numerasi, sains, digital, teknologi, dan informasi dan komunikasi, finansial, budaya, dan kewargaan, dan kompetensinya nanti mampu berpikir secara kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Ini yang harus dicapai. Maka kita sebagai guru harus bisa menyiapkan untuk membuat sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan buat mereka semuanya. Nah, melalui apa sih? Sekali lagi Bu, hot. High order thinking skill. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, saya ingat sekali pidato Pak Mas Menteri ya pada awal beliau menjabat, yaitu beliau mencanangkan untuk perubahan kecil di setiap kelas. Apa saja sih? Nah, itu ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Kalau dulu persoalan guru apa? Banyak aturan yang harus ditaati. Betul ya Bapak Ibu? Nah, kemudian berikanlah kesempatan kepada murid untuk mengajar. Kemudian kalau dulunya waktu habis untuk kegiatan administratif. Nah, sekarang cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Nah, dan kalau dulu mengejar nilai-nilai bagus untuk anak karena desakan pemangku kepentingan. Yang keempat, apa? Temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri. Kalau dulu kurikulum begitu padat sekali. Kalau yang kelima, tawarkan bantuan guru kepada guru yang mengalami kesulitan. Nah, keseragaman birokrasi menyebabkan guru kesulitan mencari keistimewaan siswa. Maka di sini kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi guru penggerak. Setuju? Setuju. Terima kasih. Nah, perubahan paradigma juga harus dimulai dari diri kita Bapak Ibu sebagai guru. Yang dulunya kita belajar untuk mengetahui, sekarang kita rubah menjadi belajar untuk mempraktikkan. Dulu pembelajaran yang low order thinking skill, sekarang fokus pada hot. Dulu teori, sekarang harus aktivis. Dulu konten materi, sekarang harus kompetensi. Kalau dulu berpusat pada guru dan sekarang harus berpusat kepada siswa. Baik itu Bapak Ibu. Nah, HP aja berubah Bapak Ibu. Masa kita nggak mau berubah sih? Kalau kita tidak mau berubah, ya kita akan punah. Betul ya? Oke. Nah, maka dari itu, di era sekarang ini, kita akan berdiskusi bersama Bapak Ibu. Terkait apa sih? Terkait learning innovation, digital learning innovation 4.0. Digital learning innovation apa sih yang sudah Bapak Ibu ketahui semuanya? Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui hal ini semuanya? Ya, apakah sudah dipakai di kelas kita? Apa baru saja? Banyak aplikasi fitur-fitur yang menarik yang sudah disiapkan. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Seperti apa? Seperti Edmodo, Facebook, Google Meet, Wondershare Quiz Creator, ada Image, ada Google Classroom, ada YouTube, ada Canva, ada aplikasi Zoom, Telegram, ada Edit Video KineMaster, ada Pixel Pro, ada Quizzes, ada Instagram, ya ada Filmora untuk editing video dan Camtasia. Nah, banyak sekali. Dan untuk apa sih? Untuk menunjang proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif Bapak Ibu. Ya, apalagi nanti kita akan dituntut untuk selalu update dan upgrade skill kita. Fokus pada digital learning innovation saat ini. Nah, kalau kita tidak mau bergerak, tidak mau belajar, ya mau gimana lagi? Guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Tetapi guru yang tidak menguasai teknologi maka akan tergantikan. Ini saya tuliskan, saya terinspirasi dari apa yang dikatakan oleh Pak Muji ya sewaktu workshop kemarin. Itu saya sangat senang sekali dengan kalimat ini. Guru tidak tergantikan oleh teknologi, tetapi guru yang tidak menguasai teknologi maka akan tergantikan. Salam guru penggerak, brilliant teacher. Oke, salam cinta guru penggerak dari Mas Nadiem Nakarim. Semoga informasi ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.